Begini bro, jadi dulu masih zaman kuliah ada istilah kalau kemana-mana jangan mengambil apapun selain gambar bro. Jangan meninggalkan sesuatu Oh iya. selain jejak. Terus jangan membunuh kecuali waktu. Itu kan dulu. Ya, karena bro ini kan dari Makassar datang ke sini, maka kalau tidak ada gambarnya kan tidak ada buktinya bahwa pernah ke sini. Nah, itu. Oh ini salah satu buktinya bahwa saya pernah ke sini. Bukti pernah ke Flores tuh, dari Makassar ke Flores. Ke Rute. Ya, kebetulan sekarang situasinya kan lagi pilpres, kita mau cari pemimpin untuk Indonesia ini. Kita kan disatukan oleh Indonesia. Kalau provinsi beda lah. Makassar dengan Flores kan beda provinsinya. Tapi yang membuat satu itu kan hanya Lautan. Indonesia. Kira lautan bukannya. Nah, gini, bagaimana bro? Ini pilpres ini arahnya kemana? Ya saya sudah tahu lah. Arahnya ke Pak Anies Baswedan. Ini suara apa nih? Suara pemuda. Mau pemuda atau suara apa saja, pemuda juga boleh. Tapi kalau mau dibilang pemuda, kita ini layak disebut pemuda atau tidak? Layak tuh, masih layak. Layak tuh, karena usia kita kan Gibran kan masih lebih besar usianya tuh. Oh Gibran masih muda. Gibran 36, kurang lebih 36. Ya itu informasinya 36. Kita ini, saya belum sampai 36. Kalau bro 34. Iya, kita pakai bro saja. Bro. Kalau ada sis juga. Bray. Bro Partai Anak Muda. Ya ada Partai Anak Muda yang pakai istilah bro dengan sis. Partai apa itu? Yang ketuanya itu anaknya beliau di sana. Oh. Si Kaisang. Yes. Kaisang Pengarap ketuanya. Iya. Ya tidak apa-apa lah kita pinjam istilahnya. Bro sis. Kenapa pilih Anies? Siapa bilang saya pilih Anies? Ya diskusi di luar ini tadi. Ini kan diskusi di luar sebelum direkam kan seperti itu. Kenapa pilih Anies? Saya tidak pilih Anies. Tapi saya berharap Anies jadi presiden. Oh. Tidak pilih Anies, iya. Tapi berharap Anies jadi terus presiden. Pilih siapa? Ya terserah siapapun. Meskipun saya coblos sebelah, tapi saya berharapnya Anies jadi presiden. Jadi presiden. Kenapa berharap Anies jadi presiden? Ya secara apa ya? Secara logika pemikiran, rekam jejak itu kita sudah tahu semua. Contohnya di DKI Jakarta begitu. Ya, banyak kan yang sebelum, bilang itu kan hanya sebelum. Terus Anies kan hanya jago kata-kata saja, kata orang gitu. Kalau saya memang butuh kata untuk menjawab, bukan apa ya, bukan nanti ya. Ya memang harus pintar, harus iya. Bisa dijawab tuh. Saya juga awalnya tidak, terus terang ke Pak Anies tidak, tapi itu lebih pada karena garis politik lain saja. Belakangan ini sudah ya bisa dikatakan condong, kita masih tunggu debat terakhir. Ya, kalau dari debat-debat sebelumnya yang kita lihat, ya memang yang layak dan pantas itu adalah Anies. Bukan Gibran. Gibran tidaklah. Kalau itu kenapa bukan jadi tanya balik ini. Kenapa bukan Gibran? Iya, kenapa bukan? Jadi mohon maaf ini Mas Gibran, kenapa bukan Gibran? Ya itu dari segi prosesnya juga penuh dengan ya prosesnya saya rasa tidak tepat dan proses yang tidak masuk akal. Awalnya kan tidak boleh di bawah 40 tuh, 40 tahun minimal. Tapi setelah itu aturannya dirubah. Ya, baru bisa Mas Gibran. Justru
justru salah satu pertimbangan saya mau memberikan penghargaan kepada Pak Prabowo yang sudah dari 2009 maju, 2014, 2019 maju. Saya tidak pernah dukung beliau, Prabowo. Selama 2 pemilu ini, 2014-19, tetap saya dukung Pak Jokowi. Tapi begitu menetapkan wakilnya Gibran, sudah lari. Kabur. Oh, karena Gibran. Jadi saya lari dari Prabowo. Awalnya bukan karena kualitas Prabowo, tapi memberikan penghargaan untuk Prabowo. Ya, ya. Ini bro. Jadi tadi terpotong karena ada Bapak datang. Jadi sempat terpotong tadi. Saya lanjutkan dulu sebelum kita libatkan Bapak. Dari kubu Jadi, Prabowo. Jangan kita rahasiakan dulu. Jadi itu awalnya tadi saya kasihan sama Pak Prabowo. Ya, penasaran juga. Rupanya beliau ini punya niat yang baik untuk negara ini. Sampai berapa kali dia maju, walaupun sudah kalah berkali-kali, tapi tetap juga mau maju pada dengan optimis yang besar. Ya, saat ini kita mau memberikan penghargaan untuk memilih beliau, tapi sayangnya memilih wakil Mas Gibran. Itu yang menjadi saya juga lari. Ya, di belakang ada gambar Pak Anies. Ya, ini sebagai bentuk penghargaan kami terhadap Pak Anies karena Pak Anies dalam 2 kali debat ini sangat puas. Apa yang disampaikan itu saya rasa isi hati saya itu keluar gitu lewat mulutnya Pak Anies di debat gitu sebagai masyarakat. Jadi tadi alasan karena Gibran ya. Ya itulah alasannya. Aduh. Yang berikut. Terus kalau Bapak ini di kompleks ini dulu di keluarga kita yang memilih Pak Anies itu hanya 2. Bapak ini dengan ada di sini ipar satu orang. Awalnya itu cuma 2. Awalnya 2 orang. Berarti sebelumnya Anda belum. Sebelumnya saya kan masih di mungkin bahasa Prabowo. tingginya Andi saya di ya persetan dengan bahasa orang survei itu. Berarti masih di kubu Prabowo. Kalau beliau memang Anies sejak dulu gitu. Sejak masih jadi rektor. Iya. Bukan. Sejak gubernur DKI memang sudah menjagokan Pak Anies untuk menjadi presiden. Ini tinggal menghitung hari. Ya, kita tetap kerja menuju juga. Debat. Menuju debat tinggal hitungan hari, terus menuju pemilihan juga tinggal hitungan hari. Minggu. Ya. Seminggu dulu ya. Ya, kita lihat nanti di debat ini. Kalau saya lihat di debat kalau Pak Anies tetap menyampaikan misalnya seolah-olah apa yang keluar dari mulutnya mewakili saya, maka tetap akan lanjut mendukung. Dan ini yang gambar di belakang akan kita taruh di luar. Mewakili saya sebagai masyarakat tuh. Masyarakat di NTT. Dia Kan sudah lihat sendiri tadi. Iya, bagaimana perjalanan NTT. Ya. NTT itu kan bro kan aman tadi dari Kupang melewati laut sampai di Aimere naik ke Bealaing sampai ke tempat ini di Congkar. Itu bagaimana? Coba bayangkan urusannya guru-guru SMA harus ke Kupang, gitulah kesulitan kita. Iya, makanya guru-guru yang ada di Ruteng kalau mau ikut ngurus berkas-berkas harus ke Kupang. Harus. Itu kan ada Bang Idrus juga tuh, urus pindah ya harus ke Kupang dulu. Yang buat kita penasaran justru Bapak ini kenapa memilih Anies. Ya kalau di survei, menurut orang survei bahwa pemilih Anies adalah orang-orang yang berpendidikan sarjana ke atas. Begitu tuh menurut orang survei. Tapi permisi Bapak ini ya bukan meremehkan. Ya Bapak ini dari dulu walaupun tinggalnya di kampung sini terus
tapi memilih Anies itu kenapa? Mungkin perlu kita cari tahu. Iya. Ini Lanjut. maksudnya informasinya dari mana tahu Pak Anies? Terus di sini kan kita tahu juga jaringan agak sedikit lemot toh. Iya. Bagaimana di sini Kak? Masalah jaringan TV bagaimana? Jaringan TV bagus. Bagus. Cuma kita tidak punya TV. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau saya begini, Bagaimana saya kayak? sebenarnya masyarakat yang tidak sekolah sebetulnya. Jadi kadang-kadang dia tahu hati nurani itu seperti apa, suara hati itu seperti apa. Memang yang pertama kali saya ingat Anies itu waktu dia belum menjadi Menteri Pendidikan. Dia pernah wawancara bersama ibunya dengan satu reporter. Dia pernah wawancara waktu itu. Dan ibunya menceritakan sejak Anies itu kecil. Memang sejak kecil dia itu memiliki karakter yang bagus. Dia bermoral, bahkan dia punya etika, itu sejak kecil. Kemudian setelah itu ternyata Pak Anies ini diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan dulu ya. Nah, Menteri Pendidikan. Sebelumnya rektor. Kemudian dari Menteri Pendidikan lalu dia terapkan satu program ini Indonesia Mengajar. Sampai Iya. kirim itu guru-guru ke pelosok. Ke pelosok Indonesia ini. Lalu yang kedua bertugas itu dia diangkat menjadi gubernur. Saya tidak percaya dengan lembaga survei. Begini, waktu dia dipilih untuk menjadi gubernur, dia surveinya selalu nomor 3. Dia selalu nomor 3. Pada akhirnya Anies menang. Dari situ saya berpikir bahwa lahan cari uang ini lembaga survei. Survei ya. Ini lahan cari. Tergantung siapa yang bayar. Iya, itu Nah. untuk Nah, yang berikut mempengaruhi masyarakat. saya memilih Anies terus terang. Apa yang dikeluarkan oleh Anies itu dalam bahasanya sangat masuk akal dan saya cepat mengerti. Justru saya bisa belajar, tahu bahasa Indonesia, tahu istilah-istilah tentang bagaimana negara ini. Saya dapatnya dari Anies itu karena Ya. dia punya bahasa sederhana sekali yang gampang diterapkan oleh masyarakat. Tapi Dimengerti kalau oleh di masyarakat. debat kan Gibran juga keluarkan istilah-istilah itu tuh. Makanya tidak bisa dijelaskan. Nah, lalu di debat ini menurut saya tambah lagi saya kuat, saya melihat debat cawapres memang Gibran ini jelas-jelas khusus untuk budaya Indonesia Timur. Memang manusia itu tidak bermoral, dia tidak punya etika, Ya. tidak menghormati. Terus terang, kalau mau bertolak dari budaya setiap daerah, terus terang, Pak, kami di sini begini. Walaupun saya ini orang tua, Pak Mutis itu anak-anak di bawah saya. Lalu dalam tegur sapa ada aturan. Aturannya begini. Jangankan saya tidak sekolah, kamu itu berpendidikan, sarjana, mentang-mentang saya, kau pulang dari mana? Itu tidak. Ya. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Jangan memakai ijazah, jangan memakai pendidikan. Kalau menegur orang tua, budaya di sini tidak boleh pakai pendidikan, pakai umur. Lalu kami juga Adab ya. pakai adabnya. Lalu kami juga jangan karena anak dia punya pendidikan baru kami panggil kau, tidak. Kami pakai pendidikan. Kami menghormati pendidikan dia. Jangan lihat umurnya, tapi pendidiknya ini kita pakai. Wajar kalau kita menghormati dia. Kalau pakai umur memang tidak bisa. Itu bukan beradab. Itu punya adab, itu punya moral. Dari tegur saya, jangan pakai pendidikan dari Pakai adab. Ya, pakai adabnya. Karena saya orang tua. Iya. Saya juga begitu. Orang tua ke anak. Ya. Orang tua ke anak jangan pakai kita punya umur. Iya. Pakai pendidikan dia. Pakai adab tapi pakai pendidikan. Iya, kalau saya jangan pakai Ya, pendidikan. namanya mendidik. Iya. Kalau saya jangan pakai pendidikan. Pakai umur saya. Iya. Karena saya memang tidak sekolah. Karena Jadi itu tata cara, tata krama Tapi kan untuk menegur. kita harus fair juga, Pak Gibran tidak pernah mengatakan kau juga loh saat debat. Ya. Dia tidak bilang kau juga. Tapi kalau dari segi Tingkah laku. tingkah laku yang kita Gini, lihat, apa Gini. bahasa ininya yang gitu. tinggi, begini-begini tinggi. mencari pegang kepala itu juga
lucu juga. Dia tahu menurut orang lain, menurut kita itu sudah tidak etis itu sebenarnya. Jadi Kan saya menyesal. Menyesalnya begini, Pak. Di dalam partai koalisi ada Ridwan Kamil, ada Erlangga Hartarto, ada Erick Thohir, orang-orang hebat. orang-orang hebat. Ada Pak Ada Yusril, Yusril profesor. Iza Mahendra, profesor. Kok sengaja angkat ini Gibran yang belum ada apa-apanya? Iya. Di situ saya tidak mengerti bagaimana orang-orang pintar di Republik ini. Siapa yang kita harapkan? Apa kita mau harap Yusril Iza Mahendra atau mengharap Gibran? Ini yang kita tidak mengerti. Masyarakat dibodohi oleh cara-cara orang pintar begini ini. Apakah kita sebenarnya tidak butuh orang berpendidikan, Ya. hanya butuh ordal, Iya. kata Pak Andi kan. Yang penting ada ordal, aman lah. Ya, intinya kita beri support lah untuk Pak Anies, kita dukung. Ini di belakang seperti yang dikatakan Pak Anies, kita cetak sendiri. Pak Anies tidak keluar spesial pun untuk buat ini juga. Iya. Baliho walaupun harganya kecil. Jadi dulu kalau di Kupang ini baliho harga berapa per meter? Ini spanduk kita ini. Kemarin Kalau di Makassar dia itu 20.000 per meter. di sini 50.000, Jadi 100.000 2 meter ini. 100.000 ditambah ongkos ambilnya 50.000, jadi 150.000 Dicetak di di Ruteng. Ruteng. Itu Perjalanan ini 60 kilo dari sini. 2 jam lah. Ya, 2 jam. 2 jam. 60 kilo. Jadi begitu. Lalu kita melihat dari segi masa juga tiap kampanye. Orang itu kalau Anies datang kampanye berdesak-desak untuk pergi jabatan. Tetapi kalau Gibran berkampanye orang berdesak untuk merebut susu. Iya tuh, merebut susu. Bukan jabatan, tidak. Jadi mana yang ikhlas ini? Mana yang tidak? Nanti kita lihatlah tanggal Ya, 4. kita Tanggal 14. kita doakan. Kita doakan. Doakan mudah-mudahan. Ya. Lihat baik pasti Allah. Ini satu juga programnya Pak Anies yang saya suka, itu yang kontrak apa tadi? Farming. Kontrak farming. Iya. Jadi pengalaman di sini, jadi 2 atau 3 tahun lalu kita itu rame-rame tanam porang namanya. Apa itu porang? Porang, ada tanaman porang, tanaman hutan yang tumbuh liar, selama ini dibuang-buang saja. Dia bahan baku apa itu? Namanya Bahan baku dia nanti menjadi makanan atau apa kita kurang tahu, karena selama ini dibuang situ karena itu tumbuhannya bikin gatal. Kita tanam, ada yang sampai 5.000 pohon porangnya, ada yang sampai kopinya dibabat ya, karena waktu itu harga porang 40.000 per kilogram. Nah, tanam setelah jadi pasarnya langsung turun. Sekarang tinggal berapa itu? 7.000 atau berapa? dari tadi Dari berapa? 40.000. 40.000 jadi 7.000. Ya. Sementara kalau ada Kering kontrak 18, 20, 20.000, 20.000 kering. 20.000 kering. Dulu 40 sampai 50 bahkan. Nah, itu kalau ada kontrak itu tadi kan enak. Kita tanam karena sudah ada yang mau beli tuh. Ya, Itu maksudnya mungkin ke situ. Iya, itu sudah memang sudah kayak gitu. Kita Kontrak tanam farming. porang misalnya, sehingga kita kerja ini sudah pasti ya. bahwa nanti akan menghasilkan uang. Hmm. Nah, itu. Tapi tema terakhir ini nanti di pendidikan atau di apalagi tema terakhir. Salah satunya pendidikan nanti. Kita tidak tahu. Tapi kalau untuk pertanian kita sepakat dengan seperti itu, tidak seperti food estate yang babat hutan itu. Yang ubi itu. Intinya banyaklah bro yang kami rasakan di sini di NTT ini, dan apa yang disampaikan Pak Anies itu sangat mewakili keadaan kondisi kami di sini. Ya mungkin bro sendiri di Makassar mungkin sudah aman, jalan enak, Iya betul. jalan betul. bagus tuh, fasilitasnya, rumah sakitnya bagus. Kita di sini kan masih setengah mati. Terus masalah pindah ibu kota juga, kalau menurut saya pribadi sebagai orang di Indonesia Timur, ya itu kebijakan yang salah juga pindah ibu kota itu. Oh sempat ada isu itu. Memang ibu kota kan sudah mau pindah ke Kalimantan, ya tuh. Oh ibu kota. Ibu kota Kota negara. negara lah. Itu Saya kira ibu uangnya kota. habis ke sana. IKN. Padahal kalau
bangun rumah sakit dan sekolah yang bagus di setiap daerah, Ya. itu kan bagus tuh. Kalau ada yang operasi tidak perlu dirujuk ke Bali atau ke Jakarta. Banyak. Tapi Makassar Aman, bakal jadi ibu kota negara juga nanti. jangan. Tidak mungkin, maksudnya Pak Anies bukan membatalkan IKN, cuman ini terlalu Buru-buru. iya buru-buru. Kenapa buru-buru sekali untuk ini tuh? Tadi kan Ya, sudah terserah ditetapkan undang-undangnya. Iya, sudah. Undang-undangnya sudah ditetapkan, tapi iya, bisa ditinjau bisa kembali. ditinjau kembali. Bahasanya Pak Anies mengkaji ulang ya. Mengkaji ulang, lihat dulu yang Iya. mana prioritas. Saya rasa masih prioritas itu pendidikan, kesehatan. Dan Dua itu. masih stunting. Ya, Ya, stunting bukan juga. kesehatan tuh. Nah, Stunting dan lain-lain. Nah, itu umumnya orang-orang besar lah. Tapi bagi kami di sini itu tadi fasilitas pendidikannya. hmm. Ya, itu juga tadi pengalaman saya, pengalamannya Om yang harus ke rute untuk transfer uang. Karena di sini tidak ada ATM. Nah, itu kalau sekarang pakai itu apa namanya agen-agen Iya, BRI agen. Link itu. Itu juga susahnya. Iya. Hanya kasihan nanti Pak Anies ini Pak Anies akan ini nanti. Karena kelihatannya presiden juga ikut campur loh. Oh iya, Nah, mungkin karena ada kontrak farming. anaknya. Hancur dadu. Jadi seperti itulah diskusi kami. Kita memberikan dukungan ini. Kami semakin semangat karena ada saudara dari Makassar. Ternyata di Makassar itu pendukung Amin luar biasa juga. Luar biasa. Ya, Banyak. kita hanya lihat di video saja. Di kunjungannya Pak Anies banyak orang. Apalagi Pak JK ada di sana. Iya. Bisa dibilang 70% lah. 70%. Iya. Amin. Amin. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Oke. Amin. Ya gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam hormat untuk Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Lestari. Salam lestari.